Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa berkumpul ngaji lagi melalui via video ini pun, Masya Allah, semoga Allah limpahkan berkah dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalau pengen mulai hari ini bahasan kita tentang kesehatan ini, tapi dengan Quran surat 10, surat Yunus ayat 57, yang artinya izin kau bacakan ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Insyaallah. Teman-teman, kita bahas dulu ya faktanya ya. Teman-teman, di Al-Quran itu kata syifa, penawar, penyembuh, itu diulang 4 kali. Yang 4 itu 3 merujuk kepada Al-Quran, 1 itu merujuk kepada madu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, wajar, karena kadang medis kita fokusnya cuma yang 25% ya, terkait dunianya tuh, yang terkait tentang misalkan madu. Tentang 75% dari syifanya yaitu Al-Quran nggak dibahas kadang. Ngobatin tanpa ada kaitkan kepada berkahnya Al-Quran dan segala macam, itu nggak bisa teman-teman. Sedangkan apalagi ya, ini ada apalagi kau ingat nasihat bagaimana dokter hebat dalam Islam Ibnu Sina, di Eropa disebutnya Avicenna, walaupun sebagian ulama ada yang membicarakan tentang akidahnya, tapi dia tetap muslim dan juga orang yang dokter yang hebat di dalam Islam. Beliau pernah penelitian kayak begini, nangkep kambing 2 dipisah, dua-duanya sama-sama dikurung, dikandangin. Kambing yang satu dikurungnya ya di alam aja gitu, ngelihat tanaman, pohon, sungai dan lain-lain. Kambing yang satu dikurung juga, tapi dikurungnya itu sebelahan sama serigala. Serigalanya gonggong terus, tapi serigalanya juga dikurung, nggak bisa nyakar, nggak bisa ngigit. Terus apa yang terjadi? Setelah 1 bulan, kambing yang tinggal di sebelah serigala mati. Padahal nggak pernah kena cakar, nggak pernah kena gigit, orang sama-sama dikurung kok. Sehingga dari situ beliau berkesimpulan, penyakit yang lebih bahaya daripada kayak kanker dan yang lain-lain adalah pikiran takut, gelisah, khawatir. Makanya ketika kita berdoa di dalam zikir pagi petang al-ma'thurat, ada doanya kan, termasuk salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berlindung dari godaan, berlindung dari ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Artinya kalau diterjemahin mirip kurang lebih. Tapi bedanya yang satu adalah kekhawatiran terkait sesuatu yang sedang terjadi. Yang satu lagi adalah kekhawatiran atas sesuatu yang belum terjadi. Kita udah biasa takut duluan teman-teman. Nanti gimana? Nanti dia gitu gimana? Kalau aku gini gimana? Padahal belum tentu kejadian. Sampai pernah ngobrol sama psikolog, beliau pernah menyebutin salah satu nasihatnya adalah, dari 100% ketakutan manusia yang benar-benar pernah terjadi itu paling cuma 15%. 85%-nya nggak pernah kejadian sama sekali. Tapi kita udah takut duluan. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan. Wah ngaco, mendingan saya resign. Nah ini dia repotnya. Padahal ingat teman-teman, Allah tuh nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut, beres. Contoh ya, Ibunda Maryam nggak pernah disentuh oleh laki-laki, tahu-tahu hamil, diuji seperti itu. Nanti melahirkan nabi ya, yang luar biasa mulia, Masya Allah, Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan dijulitin. Di surat Maryam juga sampai disebut, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, perasaan orang saudara kamu soleh-soleh, kamu malah begini. Dituduhnya yaitu ya hamil duluan, hamidun ya. Maka tapi coba lihat, setelah akhirnya menjauh dari masyarakatnya demi menjaga hatinya dan juga kesehatannya, nyampailah di bawah pohon kurma, nyender. Lapar, kecapean, lagi hamil gede, perempuan sendirian, lemes, kurmanya ada di atas, gimana cara biar turun? Akhirnya perintah dari Allahnya di ayat surat 19 Maryam ayat 25-nya. Wahuzzi, artinya goyang-goyangkan. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutoban janiyya. Rutoban janiyya, turun rutobnya. Waktu ngaji tentang ini, guru kami menyebutkan ini ayat tentang tawakal.
Wakalnya gimana? Coba lihat ya, pohon kurma, kalau kalian tahu pohon kurma nanti silakan boleh cari di internet yang udah mateng gede itu seperti apa. Silakan cari manusia paling kekar seplanet bumi, suruh goyang-goyangin pohon kurma yang udah gede, demi Allah nggak akan jatuh itu buahnya. Karena emang cara panennya bukan digoyang-goyangin, naik ke atas potong. Ini gimana ceritanya? Wanita hamil gede lagi mules-mulesnya sendirian nyender di pohon kurma, digini-giniin, jatuh tuh buah. Di dalam akal beliau juga, ya Allah yang benar aja, mana bisa sih tenaga saya sekuat apa. Tapi orang beriman tuh tahu, tugas saya nurut takdir urusan Allah. Cuman kita kan kebiasaan ya Allah, karena ngerasa sudah S1, S2, S3, eskalator, mungkin udah ngerasa pinter, udah hebat. Jadi bisa ngeprediksi sehingga, oh enggak ini nggak bisa kayak gini. Padahal enggak, tenang aja. Insya Allah. Kita nggak pernah disuruh tentuin takdir. Kita meninggal juga nggak pernah dipastiin kan. Kamu meninggal kalau pengen masuk surga harus centang biru dulu, harus pernah foto sama siapa dulu, punya follower minimal berapa, saldo minimal berapa, nggak ada. Masya Allah teman-teman. Apalagi ternyata memang bicara tentang kesehatan ini adalah modal kita untuk bisa beramal solih ya. Kita pengen ibadah, sakit ya gimana akhirnya amal kita bisa maksimal. Dan ternyata dari 4 kata syifa, penawar, penyembuh di dalam Al-Quran, 3 itu merujuk kepada Al-Quran, hanya 1 yang urusannya dunia, yaitu madu. Bismillah teman-teman. Yuk kita berusaha untuk gimana caranya tambah dekat dengan Al-Quran. Kadang bisa jadi lebih baik fisik, bisa jadi mungkin sakit, tapi kalau hatinya yang sehat, aman, alhamdulillah. Daripada misalkan iya fisiknya sehat tapi jiwanya yang bermasalah, kotor otaknya, hatinya, sehingga akhirnya malah jadi musibah. Kalau ada maling bodoh, malingnya sendirian pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Yang repot kan kalau malingnya pintar, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya, ini dia yang jadi masalah. Begitu ya teman-teman, dekat-dekat dengan Al-Quran, karena itu menyucikan jiwa, menyembuhkan hati. Bismillah, semoga dengan akhirnya suci jiwanya, tambah baik dunianya, dan juga pasti dunia akhirat jadi kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, kita ambil. Ucapkan terima kasih, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.